Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih sudah bergabung di Zumenari Syariah Accounting Zumenari Series, yang pada hari ini kita akan membedah buku Dr. Hafaz Furqani yang berjudul Metodologi Ekonomi Islam. Dalam catatan saya, buku ini adalah buku berbahasa Indonesia pertama ya, yang mengkaji aspek filosofis dari metodologi ekonomi Islam. Banyak buku yang ditulis tentang ekonomi Islam, tapi pada umumnya kalau dijajar 10-10-nya hampir mirip semuanya. Nah, kalau Pak Hafaz kayaknya berusaha untuk out of the box, beliau tawarkan suatu perspektif yang barangkali sangat penting untuk kita pahami bersama, karena jika tidak, ekonomi Islam akan terjebak pada logika pragmatisme, kemudian hanya mengikuti arus neoliberalisme. Nah, siang hari ini kita sudah bergabung dengan Pak Hafaz Furqani, sudah bergabung bersama kita. Assalamualaikum Pak Hafaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adi undangannya. Beliau adalah alumni S2 dan S3 dari IIUM Malaysia. Kalau Bapak Ibu klik di mesin Google Scholar ataupun Emerald, maka akan bertengger nama beliau. Banyak sekali tulisan beliau tentang ekonomi Islam, khususnya yang berkaitan dengan aspek filosofi dan pembangunan teori keilmuan ekonomi Islam. Saya tidak akan memperpanjang waktu karena materi hari ini sangat menarik sekali. Langsung saja sebelum kita mulai, saya minta terlebih dahulu sambutan dari Ibu Ketua Prodi, Bu Melia Embun Baining, kepada beliau. Kita silakan. Baik, terima kasih Pak Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Hafaz Furqani, maaf Pak. Terima kasih Pak atas kesempatannya untuk bisa sharing ilmu kepada kami dari UIN Jambi, terutamanya kepada mahasiswa Prodi Akuntansi Syariah. Selamat datang Pak di kegiatan Syariah Accounting Zumenari Series, yang sebenarnya kegiatan ini sudah beberapa kali diikuti dan baru kali ini yang temanya berkaitan dengan bedah buku gitu, sekaligus dengan penulisnya langsung. Jadi kami sangat berterima kasih atas kesempatan waktunya di kegiatan kami pada siang ini Pak. Kemudian yang saya hormati Bapak Moderator Pak Adi Rahman, beliau adalah yang support kegiatan prodi-prodi AKS selama ini dan tidak lelah untuk memberikan motivasinya kepada prodi akuntansi. Terima kasih Pak Adi. Kemudian Bapak Ibu dosen dari tadi ada dari Jakarta, dari Magelang, kemudian dari Batu Sangkar, dari Palu, ada dari Unja juga, kemudian ada dari Kendari, dan semua Bapak Ibu yang telah hadir pada kegiatan ini, saya ucapkan terima kasih dan selamat mengikuti kegiatan kita pada hari ini. Dan juga kepada rekan-rekan mahasiswa Prodi Akuntansi, silakan menyimak materi-materi yang disampaikan oleh Bapak Wadek 1 ini, yang pastinya sangat bermanfaat untuk rekan-rekan mahasiswa dalam proses risetnya nanti, karena yang selama ini anak-anak ini kebanyakan hanya mengetahui tentang riset ekonomi konvensional Pak. Jadi nanti bisa kita simak sama-sama bagaimana riset yang ekonomi Islamnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan Pak Adi.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Meli Embun Baining. Selanjutnya kita langsung beri kesempatan kepada Bapak Abbas Furqani untuk menyampaikan, membedah buku yang beliau tulis. Pada beliau kita silakan dengan segala hormat. Baik, ya, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, kemudian salawat pada Nabi Muhammad SAW atas segala kesempatan yang senantiasa diberikan kepada kita, termasuk pada hari ini kita dapat sama-sama mengkaji metodologi ekonomi Islam ya. Nah, sebelumnya kami juga ingin mengucapkan terima kasih nih kepada Febi IN Jambi ya, atas undangannya, Pak Adi dan juga Bu Meli, terima kasih. Kita juga rencanakan nanti kalau bisa kegiatan-kegiatan berikutnya kita laksanakan bersama dengan Win Araniri, Bu, Banda Aceh. Ini kita akan membedah buku yang saya tulis pada tahun 2018 ya, metodologi ekonomi Islam. Nah, itu sudah ada di layarnya juga. Nah, ini bukunya, buku tipis yang memang sengaja saya buat tipis karena topiknya memang agak berat ya. Kita mengkaji tentang dimensi filosofis keilmuan ekonomi Islam ya. Nah, jadi tapi saya buat tipis karena ini dimaksudkan untuk mengantarkan saja kepada bagaimana kita melihat perspektif membangun disiplin ilmu ekonomi Islam secara metodologis ya, ataupun secara filsafat keilmuannya. Nah, setelah buku ini nanti ada buku berikutnya yang fokusnya itu tentang membangun teori ataupun melahirkan teori ekonomi Islam. Itu sudah diedit oleh Pak Adi. Insya Allah akan diterbitkan tidak beberapa lama lagi ya. Nah, jadi buku ini judulnya adalah Metodologi Ekonomi Islam, Membangun Paradigma dan Format Keilmuan. Kita lihat daftar isinya. Nah, buku ini ada 6 bab. Berikutnya, slide berikutnya Pak Adi. Buku ini ada 6 bab. Bab yang pertama itu prolog membahas metodologi ekonomi Islam. Dan di sini di dalam bab ini kita melihat awal mula kemunculan ekonomi Islam ya, apa yang menjadi isu waktu itu dan apa yang menjadi tujuan para ilmuwan waktu itu ya. Kemudian di bab kedua kita membahas worldview, epistemologi dan metodologi. Nah, ini adalah dimensi filsafat ilmu ekonomi Islam ya. Nah, biasanya setiap ilmu yang lahir itu selalu didahului dengan kajian-kajian filosofis keilmuannya ya. Nah, ini nanti kita akan coba lihat dimensi ontologinya dan dimensi epistemologi ya. Nah, dimensi aksiologi tidak saya bahas, tapi insya Allah itu juga akan menjadi sebuah buku yang lain ya. Kemudian di bab ketiga itu metodologi ekonomi Islam, hakikat dan signifikansi. Nah, apa yang dimaksudkan dengan metodologi ekonomi Islam dan perbedaannya dengan metodologi ekonomi konvensional. Kemudian di bab keempat, metodologi ekonomi Islam, klasifikasi dan tipologi pendekatan ilmiah. Nah, tentu para ilmuwan ketika melahirkan ekonomi Islam memiliki metodologi tersendiri ya. Nah, di sini saya coba cari, saya coba himpunkan metodologi pendekatan-pendekatan yang digunakan oleh para ilmuwan dalam membangun ilmu ekonomi Islam. Di bab kelima, sumber ilmu dan teorisasi ekonomi Islam, dan bab keenam, arah metodologi ekonomi Islam. Kira-kira secara ilmunya ekonomi Islam ini akan mengarah kemana? Nah, coba kita lihat satu persatu ya, berikutnya. Nah, Pak Adi, slide seterusnya. Oke ya, ekonomi Islam. Ekonomi Islam kontemporer ya, yang saya maksudkan di sini itu lahirnya
kira-kira tahun 1970-an ya. Secara ini kalau kita berbicara mengenai disiplin keilmuan, bukan berarti bahwa sebelum 1970-an tidak ada ekonomi Islam. Ekonomi Islam sebelum 1970-an sudah ada. Bahkan kalau kita tarik garisnya itu bisa sampai ke zaman ilmuwan-ilmuwan klasik ya, yang menulis dalam kitab-kitab turas ya. Nah, seperti Ibnu Khaldun ya, Abu Yusuf, kemudian Abu Ubaid, Al-Maqrizi, semua sudah ada memiliki pemikiran-pemikiran tentang ekonomi syariah. Nah, tapi itu kan kemudian belum sempat menjadi sebuah disiplin ilmu, kemudian lenyap ketika peradaban Islam mundur ya. Nah, ketika kemudian peradaban dilanjutkan oleh peradaban Barat, mereka menyusun ilmu ekonomi. Nah, ekonomi Islam itu baru muncul kembali secara sistematis ya, pembahasannya itu pada tahun 1970-an. Nah, ini berbarengan dengan gerakan di dunia Muslim kontemporer waktu itu, yaitu gerakan kebangkitan kembali Islam ya, ataupun An-Nahdah Al-Islamiyah ataupun Asy-Syahwah Al-Islamiyah ya. Ada Islamic Reawakening istilahnya begitu. Nah, tahun 1970-an kita melihat muncul semangat di kalangan ilmuwan Islam untuk melakukan Islamization of knowledge ya, ataupun Islamisasi ilmu pengetahuan. Nah, itu puncaknya tahun 1976 ketika para ilmuwan yang concernnya di bidang ekonomi bertemu di Mekah dalam konferensi ekonomi Islam ya, di Mekah. Nah, di situ sebuah kesepakatan bersama muncul, dan juga di antara rekomendasinya adalah perlunya untuk menyusun kembali ilmu ekonomi yang sesuai dengan perspektif Islam, dan ilmu tersebut harus diajarkan di setiap universitas-universitas di negara-negara Muslim. Nah, jadi karena itu gerakan sistematisasi yang lebih terarah dan lebih tersistematis itu baru ada tahun 1970-an. Nah, yang menjadi tujuan adalah yang pertama, para ilmuwan ini menganggap bahwa ilmu ekonomi konvensional ini harus dicurigai ya, dikritisi kembali karena beberapa perkara. Yang pertama adalah ilmu ini sebenarnya, ilmu ekonomi ini ilmu yang tidak netral ya, karena sudah dimasuki oleh nilai-nilai Barat ya. Nah, jadi karena itu langkah yang pertama adalah melakukan pemisahan nilai-nilai Barat yang ditemukan di dalam ilmu ekonomi. Nah, ini istilahnya the westernization ya. Kemudian ilmu ekonomi yang berkembang dalam peradaban Barat itu sama juga dengan ilmu-ilmu lainnya ya. Itu muncul dari rahim sebuah peradaban yang menganggap agama ini tidak boleh memasuki ranah-ranah publik ya, termasuk tidak boleh memasuki ranah ilmiah. Nah, karena nilai-nilai agama, ajaran-ajaran agama ini dianggap sebagai sebuah dogma ataupun doktrin yang non-science ya, yang tidak ilmiah. Nah, jadi ada semangat sekularisasi ilmu. Nah, karena itu Islamisasi ilmu pengetahuan bertujuan untuk memisahkan ini, melakukan desekularisasi ya. Nah, jadi ada dua tadi, yang pertama dewesternisasi dan yang kedua desekularisasi. Baru yang berikutnya para ilmuwan coba memasukkan perspektif Islam dalam ilmu ekonomi ini. Nah, inilah yang disebut sebagai Islamisasi ya. Tapi sebenarnya Islamisasi ini ada dua. Yang pertama kita pisahkan dulu, kita keluarkan ide-ide Barat ataupun ide-ide sekuler di dalam ilmu pengetahuan, kemudian baru memasukkannya dengan perspektif Islam. Ya, berikutnya. Nah, ya, lalu pertanyaannya adalah bagaimana kita melakukan itu? Nah, jadi nanti di sini kita melihat cara-cara yang dilakukan oleh para ilmuwan, dan ternyata cara-cara yang mereka lakukan berbeda-beda ya. Tapi yang paling penting, kalau kita berbicara mengenai ilmu ekonomi ini,
ilmu ekonomi itu ada dua dimensi ya. Yang pertama adalah dimensi substansi keilmuan. Nah, dimensi substansi keilmuan ini itu adalah body of knowledge yang ada saat ini ya. Kalau kita buka ilmu ekonomi, kita dapati ada ilmu ekonomi makro, kemudian ada ilmu ekonomi mikro dengan kajian-kajiannya. Nah, ini substansi ilmu ekonomi. Kemudian ada dimensi formalnya ataupun dimensi metodologis yang digunakan dalam membangun ilmu tadi. Nah, body of knowledge ini itu dikembangkan dengan menggunakan metodologi ilmiah. Nah, jadi yang coba dikritik ataupun yang coba dijawab dalam buku saya ini adalah dimensi yang kedua, yaitu dimensi metodologis ya. Bagaimana kita melakukan islamisasi ilmu dan bagaimana kita membangun ilmu ekonomi Islam. Nah, saat ini ternyata para ilmuwan itu lebih cenderung untuk mengkaji dimensi yang pertama, dimensi substansi ilmu ekonomi ya. Jadi substansi ini adalah isi daripada ilmu ekonomi ataupun body of knowledge ilmu ekonomi. Nah, kritik yang ada itu jarang mengkritik metodologi ekonomi konvensional. Ya. Mungkin kita beranggapan bahwa metodologi ini kan sekedar alat ya, dan alat itu netral. Nah, karena itu kajian-kajian yang mengkritik metodologi ekonomi konvensional ini sangat sedikit yang kita temui dalam literatur. Kebanyakan kita langsung mengkritik substansi ilmu, body of knowledge ilmunya. Kita mengkritik misalnya teori utility, ya, kita mengkritik kelangkaan. Nah, itu sebenarnya adalah substansi ilmu ya. Nah, tanpa melakukan yang kedua, tanpa kita mengkritik terlebih dahulu metodologi ekonomi konvensional, kesannya adalah yang terlahir menjadi substansi ilmu ekonomi Islam itu nantinya adalah apologetik sifatnya, terkesan dipaksakan, tidak mempunyai landasan ilmiah yang kuat. Nah, ini kekhawatiran kita. Karena itu perlu adanya kesadaran metodologis, ya, kesadaran yang sifatnya paradigmatik di kalangan ilmuwan. Kita harus lebih dahulu membangun fondasi ilmu dulu. Nah, kita harus ada metodologinya dulu, paradigmanya kita bangun terlebih dahulu, baru kita berbicara mengenai substansi ilmunya. Oke, berikutnya Pak Adi. Ya, karena saya nggak bisa klik sendiri nih Pak Adi. Ya, nah itu pengantar di bab kedua. Sebelum berbicara mengenai metodologi, kita harus pahami dulu worldview ya, worldview. Nah, ini merupakan landasan ontologis ya, kemudian epistemologisnya, sumber-sumber ilmu, kemudian baru metodologi. Nah, sebenarnya ini adalah kajian filsafat ilmu ya. Dalam ontologi kita harus melihat bagaimana cara Islam memandang realitas ya. Fenomena ekonomi ini dilihat oleh menggunakan kacamata perspektif Islam itu agak sedikit berbeda dengan konvensional ya. Karena kita tidak melihat dimensi material saja, tapi juga kita melihat dimensi-dimensi yang lain, dimensi moral, dimensi spiritual ya. Kemudian yang terlibat di dalam fenomena ekonomi ini itu bukan manusianya saja ya, tapi ada hal-hal lain yang terlibat yang bisa diperhitungkan dalam dimensi ekonomi ini ya, termasuk alam. Nah, alam selama ini juga di-exclude ya dalam teori-teori ekonomi. Baru kemudian muncul ilmu ekologi yang menggabungkan dengan ilmu ekonomi, baru kemudian alam itu dimasukkan kembali dalam dimensi kajian ilmu ekonomi ya. Nah, Tuhan itu sudah lama sekali dihilangkan di dalam ilmu ekonomi karena dianggap tidak sesuai dengan fenomena ekonomi. Nah, ini coba dibawa kembali di dalam ilmu ekonomi Islam nantinya. Nah, kemudian epistemologi. Nah, epistemologi ini kita mengkaji sumber-sumber ilmu yang dapat digunakan dalam membangun konsep dan teori ekonomi Islam. Nah, di sini juga ada perbedaan dengan konvensional karena epistemologi kita itu melihat sumber ilmu ini beragam ya, tidak terbatas pada hal-hal yang bisa kita lihat dan kita rasakan secara empiris ataupun secara positivis ya,
dan kita buktikan, tapi juga hal-hal yang tidak bisa kita rasakan, yang abstrak ya. Seperti moral itu tidak bisa dilihat mungkin, kemudian dimensi spiritual ya, wahyu. Nah, ini ajaran-ajaran agama yang selama ini juga hilang, dianggap tidak relevan ya dalam ilmu ekonomi, dalam epistemologi barat. Kemudian dimensi nilai dan orientasi praksis ilmu ekonomi Islam, aksiologi. Nah, karena itu ketika berbicara mengenai pengembangan ekonomi Islam, kita harus ada perspektif baru dalam ketiga-tiga dimensi ini, ya, dimensi ontologis, dimensi epistemologis, dan dimensi aksiologisnya. Nah, jadi kita harus coba ada perspektif baru dalam ketiga-tiga dimensi ini. Baru ilmu ekonomi Islam ini dianggap sebagai sebuah ilmu yang kredibel, ya, tidak dipandang sebelah mata. Oke, berikutnya Pak Adi. Nah, di dalam ontologi yang kita lakukan adalah sebenarnya dewesternisasi ya. Nah, kenapa dewesternisasi ini? Artinya kita mencoba memisahkan ataupun mencoba mengeluarkan kacamata barat di dalam ilmu ekonomi ini. Nah, ilmu itu bukan saja ilmu ekonomi, yaitu berkembang dalam konteks-konteks tertentu ya. Ada lingkungan yang membentuk cara berpikir para ilmuwan. Kemudian dengan itu mereka melahirkan teori-teori, dan teori-teori ini nanti kemudian berkembang menjadi body of knowledge ya. Nah, ilmu ekonomi ini lahir dalam konteks masyarakat kapitalis. Itu dikatakan oleh Joseph Schumpeter sendiri ya. Jadi ada kapitalis society setting yang mana para ilmuwan waktu itu hidup dalam lingkungan kapitalisme itu dan masyarakat industri kapitalis, sehingga akhirnya teori-teori yang mereka munculkan itu adalah untuk mendukung jalannya sebuah masyarakat kapitalisme. Nah, ini yang kurang disadari ketika kita mengkaji ilmu ekonomi. Kita menganggap bahwa masyarakat kita itu sama dengan masyarakat kapitalisme barat. Nah, jadi untuk itu, maka kita harus membongkar terlebih dahulu bagaimana konsep abstrak pemikiran para ilmuwan yang mengembangkan ilmu ekonomi ini. Nah, jadi kita harus belajar sejarah pemikiran ekonomi terlebih dahulu nih, ya, untuk mengetahui bagaimana sebuah gagasan itu lahir. Nah, kemudian baru di berikutnya adalah kita melihat bagaimana hubungan di antara berbagai realitas ataupun variabel yang ada. Karena model ekonomi ini kan sebuah imajinasi yang dikembangkan oleh ilmuwan ya, dan mereka mengimajinasikan masyarakatnya, kemudian membangun model teori ekonomi. Nah, biasanya evidence itu ataupun findings yang kita lakukan ini jarang tidak mengakui teori yang sudah ada ya. Biasanya kita akan membenarkan teori yang ada, termasuk ketika teori itu kita aplikasikan di dalam konteks masyarakat muslim. Nah, kita cenderung untuk membenarkan, mensupport teori yang ada, dan cenderung menolak, tidak menolak teori yang ada. Nah, karena itu kita perlu merefresh kembali cara pandang kita untuk keluar dari konteks kacamata barat ini. Nah, untuk itu maka Hakim Alatas mengatakan worldview kita harus berubah. Jadi worldview ini bukan cara kita melihat realitas, ya, tetapi sebenarnya adalah cara kita melihat yang wujud. Ru'yatul Islam lil wujud, bukan nazratul Islam lil kauni ya. Nah, yang wujud ini dalam perspektif Islam kan bukan sekedar manusia, bukan sekedar manusia, tapi ada juga alamnya, kemudian ada Tuhannya. Nah, ketika kita melakukan refreshing cara pandang kita ini, maka bisa jadi kita akan memiliki perspektif berbeda mengenai masyarakat ekonomi dan bagaimana kita menyelesaikan berbagai permasalahan ekonomi ini. Nah, itu harapannya. Oke, berikutnya Pak Adi. Nah, masalah berikutnya adalah masalah sekularisasi. Ya, kita harus melakukan desekularisasi. Nah, sekularisasi ini mulai muncul dalam peradaban Barat ketika mereka ada di zaman pencerahan.
Renaissance. Nah, di zaman Renaissance ini mereka memiliki konsep agama yang salah, sehingga agama Barat itu cenderung mengungkung ilmu. Nah, ketika terjadi Renaissance, maka agama-agamanya dibuang, gitu ya. Nah, ini tidak relevan di dalam peradaban Islam, karena justru dalam peradaban Islam, ilmu ini, tradisi ilmiah itu selalu didukung dengan agama. Nah, jadi ketika kita mengatakan bahwa agama juga harus dibuang dalam tradisi ilmiah Islam, ini agak ahistoris sifatnya. Nah, karena itu justru dalam pengembangan ilmu ekonomi Islam ini, kita harus balik kembali ke agama, kemudian melihat apa yang menjadi dasar doktrin Islam tentang ekonomi ini. Nah, itu yang menjadi landasan ataupun dasar kita dalam membangun teori-teori nantinya. Ya, nah karena itu maka sekularisasi ini sifatnya dia memisahkan antara yang sifatnya duniawi dengan ukhrawi, ya. Yang sifatnya agamawi itu juga dipisahkan. Dalam ekonomi Islam, dalam epistemologi Islam justru kita menyatukan antara dimensi doktrin agama, kemudian dimensi praktis, ya, dimensi realita praktis itu kita satukan, antara yang idealisme dengan fakta, antara nilai-nilai dengan realitas itu disatukan, ya, dalam sebuah metodologi yang nanti akan kita bahas. Oke, baik, Pak Adi berikutnya. Nah ini di bab ketiga, ya. Oke, bab ketiga kita melihat hakikat dan signifikansi metodologi ekonomi Islam. Nah, sebelum berbicara lebih jauh, kita harus pahami dulu apa itu metodologi, ya. Nah, metodologi ini sebenarnya bukan kajian mengenai metode ataupun teknik, proses dan prosedur. Nah, kalau kita buka buku metodologi, kebanyakan yang kita bahas adalah tentang teknik-teknik ini, ya. Bagaimana proses-proses dilakukan ataupun prosedur ilmiah. Nah, sebenarnya diskursus metodologi itu kita mengkaji sesuatu yang sifatnya mendasar sebelum teknik-teknik itu lahir, sebelum prosedur itu lahir. Nah, metodologi kita mengkaji bagaimana kita bisa memberikan justifikasi ilmiah terhadap ide yang kita bangun. Apa yang menjadi kriteria ilmiah, ya, sebuah kebenaran yang dianggap benar itu, kriteria ilmiahnya itu bagaimana. Nah, kemudian baru berbicara mengenai prosedur-prosedur, ya, bagaimana cara-cara yang kita lakukan agar kita bisa sampai ke sesuatu yang benar tadi. Nah, dalam kajian metodologi, output yang akan lahir itu ada dua, ya. Yang pertama, akan lahir sebuah kriteria ilmiah, prinsip-prinsip, standar-standar ataupun rasionalisasi, argumentasi dan justifikasi, bagaimana kita melahirkan sebuah teori dan memberikan argumentasi bahwa teori ini benar. Bagaimana kita bisa membuktikan bahwa sebuah teori itu benar dan valid. Kemudian baru serangkaian metode, teknik, prosedur ilmiah yang perlu ditempuh dalam melahirkan sebuah teori. Nah, jadi ini yang harus dibahas, ya, sebelum kita membahas mengenai metode-metodenya. Nah, yang menjadi PR kita adalah apa yang dikemukakan oleh Alatas, ya, yaitu bagaimana kita bisa menghasilkan metodologi yang tepat, kerangka dan kriteria ilmiah yang sesuai dalam melahirkan teori sesuai dengan epistemologi Islam, sehingga pengetahuan yang benar dapat dihasilkan. Dan apa yang disebut sebagai pengetahuan yang rusak ataupun corrupted knowledge seperti yang diproduksi dalam tradisi ilmiah Barat akibat proses sekularisasi, reduksi dan mekanisasi pengetahuan dapat dihindari dalam ekonomi Islam. Nah, ya, jadi ini catatan yang dikemukakan oleh Nakib Alatas, ya. Ada PR di sini. Nah, PR-nya adalah metodologi apa yang harus kita bangun untuk bisa melahirkan sebuah ilmu yang benar. Kenapa? Karena ilmu Barat ini dianggap ilmu yang rusak, ya. Kenapa rusak? Karena teori itu dibangun melalui proses sekularisasi
melalui proses reduksi ya. Nah, di reduksi ini kita sudah mereduksi dimensi material saja yang menjadi objek kajiannya. Kemudian ada mekanisasi pengetahuan. Nah, di mekanisasi ini, model-model matematis ini juga banyak dimensi-dimensi yang hilang. Karena itu teori ekonomi konvensional ini dikritik oleh ilmuwan mereka sendiri sebagai tidak real ya, tidak mencerminkan realita yang komprehensif. Nah, Amartya Sen sendiri itu mengkritik teori ekonomi barat ya, karena banyak dimensi-dimensi yang hilang. Nah, dimensi kemiskinan, dimensi kesejahteraan sosial itu tidak masuk dalam teori-teori ekonomi barat. Nah, jadi mereka sendiri sudah menyadari kekurangan itu. Nah, seharusnya kita ilmuwan Islam juga menyadari itu dan tidak terjebak dalam perangkap teori barat ketika melakukan Islamisasi ilmu ekonomi ataupun ketika mengembangkan ilmu ekonomi Islam ini. Berikutnya Pak Adi. Jadi ya, nah di bab keempat ini kita lihat apa yang dilakukan oleh para ilmuwan kita ya. Nah, jadi saya sudah mengumpulkan dalam referensi berbagai macam tulisan-tulisan ya, terkait dengan metodologi ekonomi Islam yang ditawarkan oleh para ilmuwan kita. Saya membagi ada 3 tipologi pendekatan di sini. Yang pertama adalah tipe pertama metodologi fikih ataupun usul fiqh sebagai metodologi ekonomi Islam. Nah, ini ketara di dalam beberapa tulisan ya, khususnya mereka yang mempunyai background syariah dan kemudian mengkaji ekonomi Islam. Nah, metodologi yang dipakai itu kebanyakan metodologi usul fikih, ya, tapi coba menerapkannya di dalam ekonomi syariah. Nah, Walid Adas itu menulis buku tentang metodologi tahun 2008. Nah, dalam observasi beliau, ini berdasarkan disertasi beliau di International Islamic University Malaysia. Nah, beliau dapati bahwa ekonomi Islam yang ada saat ini tidak lebih daripada hasil pengaplikasian hukum dan aturan Islam ataupun fikih Islam ke dalam teori dan struktur ilmu ekonomi dan keuangan sekuler dengan memisahkan mana yang dibolehkan dan yang dilarang serta mencari dan memastikan ajaran syariah masuk dalam berbagai perilaku ekonomi dan bisnis. Nah, kemudian yang cintas bahkan ini seorang ilmuwan Turki pada tahun 1987 sudah mengatakan ekonomi Islam tidak lain adalah sebuah ilmu versi baru fikih muamalah. Kenapa? Karena memang kalau kita buka buku ekonomi Islam juga kajiannya kok sama dengan kajian fikih muamalah, jadi ke halal-haramnya. Kemudian kalau berbicara mengenai konsumsi yang terlarang, konsumsi yang dibolehkan. Nah, analisa ekonominya di mana? Nah, karena itu orang Barat juga yang membaca literatur ekonomi Islam mungkin akan berpikiran yang sama. Ini ekonomi Islam ini sama seperti fikih muamalah, tapi versi baru. Kalau fikih muamalah klasik kan berbicara kontra-kontra ya. Nah, fikih muamalah versi baru mungkin ekonomi Islam ini bicara mana yang halal dan haram diproduksi, dikonsumsi, didistribusi. Nah, berikutnya Pak Adi. Ya, berikutnya tipe yang kedua. Nah, tipe yang kedua ini adalah pluralisme metodologi dalam ekonomi Islam. Ya. Nah, pluralisme metodologi ini dibawa oleh para ilmuwan. Ini dibawa oleh para ilmuwan yang mempunyai background ekonomi konvensional, ya. Seperti misalnya Siddiqi, Marcapra, kemudian Manan, ya. Fahim Khan, mereka ini umumnya background mereka adalah ekonomi konvensional ya. Mereka di training dalam ekonomi konvensional S1, S2, S3-nya. Nah, pendekatan mereka bagaimana? Pendekatan mereka adalah dengan mempertahankan metodologi konvensional yang sudah ada, tapi pada saat yang sama juga menerima berbagai metodologi yang ada di dalam tradisi ilmiah Islam. Nah, karena itu disebut sebagai pluralisme metodologi. Pluralisme metodologi. Siddiqi misalnya mengatakan begini, tradisi Islam dalam bidang ekonomi selalu bebas dari berbagai bentuk formalisme dan lebih menekankan kepada makna dan tujuan.
dengan metodologi yang fleksibel dan terbuka kepada berbagai bentuk kontribusi positif yang dapat mewujudkan visi Islam dalam kehidupan. Nah, dengan kata lain, sebenarnya di sini para ilmuwan terbuka saja untuk menerima berbagai metodologi. Silahkan selama itu dianggap relevan dengan ilmu ekonomi Islam ini dan dapat mewujudkan tujuan-tujuan ekonomi Islam. Yahudin Sardar kemudian mengatakan, ilmuwan Muslim tidak percaya kepada satu metode penalaran saja, tapi menggunakan berbagai metode yang sesuai dengan objek kajian. Mereka menentukan metode khusus atau beberapa metode tertentu dalam setiap disiplin ilmu. Metode-metode tersebut tidak dianggap saling bertentangan ataupun kontradiktori, tetapi saling melengkapi, komplementari. Nah, Ziyuddin Sardar sini mengatakan bahwa justru sejak dahulu lagi ilmuwan-ilmuwan kita itu pendekatannya itu sangat fleksibel. Metode yang mereka pakai juga sangat beragam ya. Sesuai dengan objek kajian. Yang penting metode itu saling melengkapi. Nah, demikian ya. Berikutnya, karena itu mungkin berikutnya Pak Adi ya, karena itu mungkin para ilmuwan kita juga menggunakan pendekatan yang sama ya. Nah, tetapi saya mencatat di sini ada beberapa catatan. Kalau kita ingin memakai pluralisme metodologi tadi ya, ada beberapa catatan di sini. Nah, yang pertama, pluralisme metodologi ini juga berkembang dalam tradisi ilmiah Barat. Nah, mereka saat ini sudah sadar bahwa metodologi positivis yang saat ini dominan dalam ilmu ekonomi dianggap tidak cukup untuk mencapai kebenaran yang komprehensif. Karena itu berbagai metodologi yang perlu diperkenalkan. Nah, ya. Tetapi pertanyaan kita adalah, apakah ketika mereka mengajukan metodologi pluralisme ini, apakah mereka juga menganggap bahwa agama dianggap sebagai sebuah sumber ilmu dan metodologi-metodologi yang sesuai dengan Islam ini apakah juga bisa dianggap sebagai metodologi ilmiah yang diintegrasikan di dalam ranah ilmiah? Nah, pertanyaan ini tentu jawabannya tidak ya dalam konteks peradaban Barat ya. Kemudian sebenarnya kita mengakui adanya metodologi yang plural ataupun mengakui sebenarnya keragaman saja ya. Jadi yang ada sebenarnya adalah keragaman metodologis ya, bukan pluralisme metodologi sebagai metode tersendiri. Nah, kenapa? Karena ada kecenderungan metodologi pluralisme ini untuk menyatukan berbagai metodologi menjadi sebuah metodologi yang satu. Nah, apakah demikian ataupun kita tetap mengakui adanya berbagai metodologi dan masing-masing menempuh caranya sesuai dengan objek kajiannya dan ada standar kebenarannya? Apakah demikian? Kemudian pluralisme metodologi juga dikembangkan dengan prinsip utama bahwa tidak ada ultimate truth ya. Nah, ini dalam peradaban Barat mereka sangat anti dengan kebenaran yang tunggal ya, yang dominan. Dalam aktivitas ilmiah yang ada hanyalah relative truth ya. Nah, sementara kita dalam Islam kita berusaha, kita mengakui kebenaran itu relatif juga, tapi pada saat yang sama kita mencoba mencari kebenaran yang ultimate, kebenaran yang al-haq itu coba kita cari ya, dengan tidak menafikan bahwa kebenaran-kebenaran yang sifatnya relatif itu ada. Tapi tujuannya adalah kalau sudah kita temukan kebenaran yang ultimate truth ini, yang tunggal itu, maka itu sebenarnya adalah kebenaran yang tertinggi. Dan itu agama bisa menyediakan kebenaran puncak itu. Nah, ya berikutnya. Nah, tipologi yang ketiga adalah metodologi islamisasi ilmu ekonomi. Nah, islamisasi ilmu ekonomi ini adalah metodologi yang umumnya dipakai oleh para ilmuwan kita, ya, yaitu dengan melakukan interaksi dan integrasi ekonomi konvensional dengan prinsip Islam dalam ilmu ekonomi. Nah, contohnya saya kutip di sini ada M. Amanan. M. Amanan mengatakan, dalam setiap sistem pemikiran ada asumsi-asumsi dan ide-ide yang memungkinkan, yang kemungkinan sama
dengan sistem pemikiran yang lain. Melalui penekanan, penerimaan atau penolakan, identitas ilmu baru akan tercipta. Dalam hal ini, mengadopsi atau menerapkan praktik dan institusi yang sudah ada dalam ekonomi modern ke dalam acuan baru tidak salah untuk pengembangan ekonomi Islam. Nah, jadi Manan di sini mengatakan bahwa tidak semua yang ada di ekonomi konvensional itu salah, ya. Ada yang benar juga. Nah, karena itu yang benar-benar ini masih bisa diterima di dalam konteks ekonomi Islam. Metodologi Islamisasi ilmu ekonomi coba melakukan penyaringan itu dan memasukkan ataupun mengadopsi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Nah, Monzirkaf itu ada dua pendekatan. Yang pertama tahliyah dan yang kedua tahliyah. Tahliyah itu artinya mengidentifikasi dan mengisolasi postulat ekonomi yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip Islam. Tahliyah artinya memasukkan postulat ekonomi baru yang digali dari prinsip Islam. Nah, jadi ya umumnya pendekatan yang diambil oleh para ilmuwan kita begini, ya sama. Ya. Artinya mereka coba mengisolasi asumsi postulat ekonomi yang dianggap tidak sesuai itu dibuang. Kemudian yang dianggap sesuai dipertahankan, dan yang ketiga mereka coba memasukkan perspektif Islam dalam teori yang sudah ada. Nah, inilah sebenarnya Islamisasi ilmu ekonomi. Nah, catatannya bagaimana? Ini saya mengutip saja. Ada beberapa catatan di sini. Ya. Yang pertama, Bassam TV mengatakan ya bahwa Bassam TV mengatakan tidak dapat dipercaya bagaimana Muslim bisa meminjam dan menggunakan kandungan ilmiah Barat, alat teknologi, dengan menolak konteks pengembangannya. Adalah salah untuk memisahkan alat analisa yang bersifat teknis prosedural dari konteks sosial dan sikap ataupun kepercayaan yang mengikat mereka, atau dalam konteks worldview tertentu yang mengikat mereka. Nah, jadi menurut Bassam ini awareness ataupun kesadaran perlu dibangun terlebih dahulu bahwa alat analisa ini itu dikembangkan dengan konteks masyarakat tertentu, ya, untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, dalam hal ini adalah tujuannya positivisme, ya. Nah, itu harus ada muncul dulu dalam pemikiran ilmuwan ekonomi Islam, ya, sebelum menggunakan alat-alat tadi. Ya, sehingga tidak terjebak di dalam pandangan bahwa kebenaran yang mutlak itu adalah kebenaran yang empiris saja. Nah, selain tidak bisa dibuktikan secara empiris, maka kita tolak, tidak dianggap sebagai kebenaran. Nah, ini kita harus berhati-hati di sini. Hausman mengatakan, nah, Hausman ini adalah ilmuwan Barat yang banyak menulis tentang buku-buku metodologi, ya. Nah, teknik, prosedur, dan metodologi ilmiah bukan sekedar alat analisa yang netral karena dibimbing oleh visi besar dalam seluruh misi teoretisasinya, woven by a coherent vision of its overall theoretical mission. Nah, jadi ilmuwan Barat sendiri sudah mengatakan bahwa teknik-teknik itu berkembang karena didorong oleh misi-misi tertentu. Nah, ini terlebih dahulu yang harus kita cek, ya. Nah, Alatas ini bukan Nakib Alatas, ya, tapi Said Farid Alatas. Ya, Said Farid Alatas ini juga banyak mengkritik teori-teori Barat, ya. Alatas ini mengatakan perkembangan literatur ekonomi Islam, khususnya kajian empirik yang mendominasi pembahasan ekonomi Islam sebagai neoclassical guise, nah, ya, lebih beraroma neoklasik yang hanya menggantikan istilah Islam dengan istilah neoklasik dan mempertahankan asumsi prosedur ilmiah dan pendekatan analisa ala neoklasik. Nah, jadi Alatas mengkhawatirkan di sini justru kita akan membawa paradigma neoklasik itu ke dalam ekonomi Islam, sehingga nanti yang muncul adalah itu dikatakan oleh Said Wali Reza Nasr, Islamic Neoclassical Economy, bukan Islamic Economics, ya. Jadi yang muncul nanti adalah neoclassical ekonomi Islam. Nah, sebagai ataupun sub-branch of Islamic Neoclassical Economy, ya, bukan Islamic Economy yang independen.
Nah, jadi Islamisasi ilmu ekonomi ini berikutnya. Kalau kita sepakat dengan Islamisasi ilmu ekonomi ya, maka kita harus melakukan Islamisasi yang benar. Nah, jadi cara Islamisasi ini harus benar. Cara yang benar bagaimana? Cara yang benar adalah yang pertama kita harus memiliki landasan filosofis terlebih dahulu. Ini yang dikatakan di atas ya. Jadi filsafat ilmunya dulu harus dipahami. Itu berangkat dari dasar worldview Islam. Ya. Beliau mengatakan sasaran Islamisasi ilmu ekonomi seharusnya memberi perhatian kepada aspek fondasi filsafat dan kerangka epistemologi yang mendasari ilmu ekonomi konvensional dengan memberikan kritik dan menawarkan jawaban Islam atas kelemahan fondasi filsafat dan bangunan keilmuan konvensional tersebut. Nah, jadi Islamisasi ilmu ekonomi ini berangkat dari filsafat. Kita tidak berangkat dari body of knowledge ataupun dari substansi ilmu. Misalnya kita ingin mengkritik teori konsumsi barat. Nah, kita tidak mengkritiknya dari isi teori konsumsi barat itu, tapi kita mengkritiknya terlebih dahulu dari apa yang mendasari filsafat, latar belakang, konsep teori barat tadi, teori konsumsi tadi. Nah, sehingga nanti kalau berangkat dari sana, dari filsafat Islam, dari filosofi Islam ini, sudah bisa dipastikan teori konsumsi kita akan berbeda. Kemudian Al-Faruqi, Naqib Al-Faruqi mengatakan adalah kreatif sintesis. Istilah beliau kreatif sintesis. Jadi tugas kita bukan asal-asal comot ya, yang ini konvensional, ini Islam, kemudian kita gabungkan, bukan demikian ya, tapi harus ada kreatif sintesis. Nah, tugas untuk melakukan integrasi bukanlah sekedar mencampur adukkan ilmu Islam klasik dan ilmu pengetahuan modern, tapi ia seharusnya bersifat reorientasi yang sistemik dan restrukturisasi keseluruhan objek pengetahuan manusia sesuai dengan kriteria dan kategori ilmiah baru yang diambil dari dan berdasarkan pandangan hidup Islam. Nah, mungkin Al-Faruqi di sini sudah memprediksi ya, Islamisasi ilmu ekonomi akan terjadi nantinya, termasuk Islamisasi ilmu yang lain, itu para ilmuwan cenderung sikapnya instan, pragmatis, ingin cepat. Ya. Jadi asal-asal penggabungan antara kedua tradisi ilmiah Barat dan Islam, sehingga akhirnya tidak menjadi sesuatu yang solid bangunan ilmunya. Ya, ini sudah diingatkan oleh Al-Faruqi pada tahun 1987. Oke, berikutnya. Nah, kemudian Ziaul bin Sardar. Nah, ketika kita melakukan Islamisasi ilmu ekonomi ini, harus ada dalam misi kita itu paradigm shift. Ya, untuk memutar balik paradigma yang ada. Jadi tujuannya bukan membenarkan paradigma yang sudah ada, tapi harus menggantikan paradigma yang ada. Kenapa? Karena kalau kita berangkat dari landasan filsafat, sudah pasti kita temukan kesalahan dalam filosofi ekonomi Barat itu. Nah, karena itu di tahap ketiga ini tujuannya adalah membangun paradigma ilmu baru. Nah, kita harus mengembangkan paradigma alternatif untuk ilmu sosial dan ilmu alam dengan menggunakan epistemologi Islam untuk menggagas dan membentuk disiplin ilmu sesuai dengan kebutuhan masyarakat Muslim kontemporer. Hanya ketika paradigma yang utuh dan bangunan ilmu wujud, barulah ilmuwan Muslim bisa berpikir untuk mencapai sintesis dengan ilmu yang dikembangkan dalam peradaban Barat. Kemarin kami bersama Pak Adi itu ada mengkaji buku yang ditulis oleh Hidayat Nata'atmaja ya. Nah, Prof. Hidayat Nata'atmaja ini di antara ilmuwan-ilmuwan yang mencoba membangun paradigma baru, melihat bagaimana paradigma baru dalam ekonomi Islam. Beliau sangat fundamental kajiannya. Definisi uang itu beliau ubah dengan dari definisi uang konvensional. Konsumsi beliau ubah dari konsumsi konvensional ya, dalam definisi ilmu ekonomi konvensional itu dia ubah menurut perspektif Islam, masuk produksinya. Nah, ini yang seharusnya ini yang diinginkan dalam Islamisasi ilmu ekonomi ini. Kemudian yang keempat,
yaitu melakukan evaluasi, interaksi, dan sintesis antara ekonomi konvensional dan perspektif Islam berlangsung dengan menggunakan benchmark ilmiah Islam sebagai rujukan. Nah, benchmark kita bukan lagi benchmark ekonomi positivis ya, tapi sudah menggunakan benchmark ilmiah Islam, karena kerangkanya sudah berbeda. Oke, berikutnya Pak Ari. Nah, ya kayaknya itu yang terakhir ya. Sebenarnya ada 2 bab lagi di sini. Nah, tapi sebagaimana saya sampaikan tadi, ini adalah pengantar. Ya, saya ingin membuka pikiran terlebih dahulu para pembaca, sebelum nanti akan dilanjutkan dengan buku yang lain ya. Nah, di buku kedua ini draftnya ini. Di buku kedua kita lebih khusus membahas bagaimana teori ekonomi Islam itu bisa dimunculkan. Nah, ini editornya Pak Adi. Terima kasih Pak Adi. Mudah-mudahan bisa segera terbit ya. Nah, di sini nanti kita akan bahas juga ya, bagaimana kita bisa melahirkan teori ekonomi Islam. Cara-caranya itu bagaimana? Kemudian yang menjadi kriteria ilmiah kita itu apa? Jadi tipis juga bukunya supaya kita bisa membaca sampai habis, dan nanti akan ada kelangsungan kesinambungan ide ya. Oke, mungkin demikian Pak Adi, kami kembalikan ke moderator. Silakan. Baik, terima kasih Pak Dr. Hafaz. Sangat menarik sekali apa yang beliau sampaikan. Betul yang beliau sampaikan, ini bukunya tipis, tapi setelah saya baca, ini bagian dari strategi bagaimana dunia akademik di Indonesia ini bisa bersentuhan dengan aspek filosofis, namun dengan gaya tulisan yang cukup ilmiah populer seperti itu. Karena kalau ditulis dengan sajian filosofis, belum baca orang sudah takutan gitu kan. Apalagi kalau bukunya tebal-tebal. Nah, Pak Hafaz kayaknya pandai melihat segmentasi keadaan di Indonesia, bagaimana kecenderungan kita lebih senang membaca hal-hal yang sifatnya praksis, keuangan, perbankan, syariah, dan seterusnya.